Hai Sobat Alkitab, selamat datang di video kali ini bersama saya Yunita Yusniastuti. Nah, di video kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mendiskusikan mengenai parousia dan kebangkitan dari sudut pandang teologi Paulus. Inilah kami dari kelompok 5. Ya, terima kasih atas kedatangan dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Kita langsung kepada inti saja. Pada saat ini kita akan mendiskusikan bersama-sama mengenai parousia menurut pandangan teologi Paulus. Bagaimana pandangan saudari-saudari sekalian mengenai parousia itu? Ya, jadi sebelum kita jauh dulu membahas bagaimana parousia ini menurut Paulus, kita harus mengerti bahwa parousia menurut Paulus di sini berarti dia cirinya itu apokaliptik. Nah, sedangkan dari bahasa Yunaninya parousia ini berarti erkomai, yang artinya datang. Ya, ini menunjukkan bahwa parousia dalam arti bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang artinya kedatangan yang sebenarnya, bukan berarti kiasan. Nah, orang-orang zaman sekarang, orang Kristen mengatakan bahwa referensi dari Alkitab tentang kedatangan Tuhan yang kedua itu hanya sebuah perumpamaan, bukan pada arti yang sebenarnya. Ya, sebagai contoh, orang-orang pada zaman ini mengatakan bahwa kedatangan Tuhan kali kedua ini mengacu pada tubuh, jiwa dan ruhnya itu dapat melihat Tuhan ketika dia sudah meninggal. Gitu. Jadi kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, di situ dikatakan bahwa baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Ya, namun kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul yang pertama itu ayat yang ke-11, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, di sini berarti bahwa ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Tuhan Yesus akan turun dalam awan-awan seperti ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Di sini sangat jelas ayatnya yang telah saya bacakan tadi. Jadi parousia di sini merupakan kedatangan Yesus yang kedua kali secara fisik dan nyata. Jadi kita sebagai manusia dapat melihatnya secara langsung, begitu? Ya, dengan mata kepala kita sendiri. Kita kan secara fisik, artinya kita dapat melihat langsung seperti itu. Iya. Datang di sini berkonotasi penyataan kemuliaan atau kedatangan yang mulia, dan
kehadiran yang terkait dengannya. Artinya Tuhan Yesus datang sebagai penyataan yang mulia seperti itu. Kemudian juga ada juga yang dipakai oleh Paulus dalam konsepnya, yaitu epifani atau penyataan, atau yang merujuk pada penyataan Kristus. Kita dapat melihat dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan bahwa turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi penyataan juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus juga ditulis dalam suratnya Paulus yang kedua dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan bahwa dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, jadi dari kedua ayat ini sangat jelas bahwa kedatangan Tuhan Yesus atau kali yang kedua ini berarti kedatangan sebagai penyataan yang mulia seperti itu. Kemudian kata yang ketiga yang dipakai oleh Paulus di sini adalah apokalipsis, yang merujuk pada kedatangan Yesus dalam kemuliaan. Nah, kita dapat lihat dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Kemudian kita juga lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam dua kombinasi ayat ini di sini dikatakan bahwa Kristus bukan Kristus yang menyatakan dirinya, melainkan Dia yang datang dari ketersembunyiannya. Dia dalam artian di sini Allah yang datang, artinya ketersembunyiannya di sini sekarang, yaitu yang kita percaya bahwa surga. Kemudian pengertian yang serupa di sini juga dengan kata yang berbeda dalam bahasa Yunani itu, yaitu panero. Nah, parousia juga di sini berarti artinya hari Tuhan. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kedua, saya akan bacakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kedua, di sini dikatakan bahwa karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kemudian dikatakan juga dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang kedua, di sini dikatakan bahwa
supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi kedua ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa parousia dapat juga diartikan sebagai hari Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama juga hari Tuhan itu di mana hari Yahweh itu kerap kali disebut dengan penyataan kuasanya di masa depan. Nah, dalam surat-surat Paulus yang sudah kita baca tadi ada beberapa ayat di situ bahwa memusatkan parousia ini berarti memusatkan masa depan yang agung, yang meskipun terminologinya secara orisinil itu bukan mesianik tetapi teologis, seperti itu. Ya. Jadi berdasarkan perspektif teologi Paulus bahwa parousia itu mempunyai dua arti ya. Yang pertama tentang kedatangan Yesus yang kedua kali secara fisik yang dapat kita lihat dengan mata kita, dan yang kedua yang mengandung arti bahwa hari kedatangan Tuhan. Iya, atau sebagai penyataan kemuliaannya, seperti itu. Ya. Istilah ini berasal dari perjanjian lama di mana hari Tuhan atau hari Yahweh ini kerap kali diartikan sebagai penyataan kuasanya di masa depan. Sedangkan dalam surat-surat Paulus yang telah kita baca tadi ada beberapa ayat yang kita sudah baca yang memusatkan bahwa hari Tuhan itu merupakan penyataan kemuliaan yang agung. Nah, sekalipun ini konsep terminologinya secara orisinil bukan mesianik tetapi teologis, seperti itu. Jadi berdasarkan perspektif teologi Paulus mengenai parousia itu, dia mengatakan bahwa parousia itu memiliki dua arti seperti itu. Yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali yang dapat kita lihat sendiri, dan yang kedua yang berarti hari Tuhan atau sebagai penyataan kemuliaannya, seperti itu. Kemuliaan penyataan kemuliaan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, seperti itu. Atau masih ada ayat-ayat yang menyangkut tentang kedatangan Yesus yang ada di Alkitab? Mungkin kalau ayat-ayat sudah ada teman yang mau menjelaskan. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa ayat-ayat penting mengenai parousia. Yang pertama itu dari 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18 yang berbunyi demikian. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18 ini menceritakan tentang aspek keselamatan dari parousia Kristus, di mana
kondisi mereka akan penuh kemuliaan dan kebahagiaan pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi ayat yang kedua terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10 yang berbunyi, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi dari ayat 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 10 menceritakan tentang sikap penghakiman atau penghukuman bagi umat manusia, di mana hari itu akan menjadi hari murka Allah dan hukum Allah akan dinyatakan secara adil. Sebab saat itu Allah akan menghakimi dunia ini dengan keadilan oleh seseorang atau manusia yang telah ditunjuk, yaitu Yesus Kristus, yang adalah seorang hakim yang adil. Itu saja. Apakah hanya 2 ayat saja yang menjadi ayat penting dalam kaitannya dengan hari Tuhan itu? Mungkin ada beberapa ayat lagi, tetapi ayat selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, di mana kitab 1 Tesalonika ini pasal 3 ayat 13 berbicara tentang parousia Kristen dengan semua orang kudusnya, di mana daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan apa yang tidak binasa tidak mendapat di dalam apa yang tidak binasa, yang merupakan memberikan penjelasan tentang penghakiman dan penghukuman yang akan datang. Kemudian juga terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 54 berbunyi demikian, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat tempat dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang akan berbunyi dan orang yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ialah harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sungguh luar biasa diskusi kita pada saat ini, di mana kita berdiskusi mengenai parousia dari sudut pandang Paulus. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Untuk adik-adik, selamat melanjutkan studinya di Institut Agama Kristen Negeri Toraja, dan semoga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih atas kehadiran dari adik-adik IAKN Toraja yang boleh menyempatkan dirinya untuk bersama-sama saya di momen pada saat ini. Pada saat ini kita akan berdiskusi tentang kebangkitan dari sudut pandang Paulus. Nah, menurut adik-adik dari IAKN Toraja, kebangkitan itu seperti apa sih? Iya, kebangkitan itu adalah konsep dari kehidupan kedua setelah kematian. Kebangkitan ini ada pada ajaran agama Kristen, bahwa setiap individu atau seluruh
manusia akan mengalami kebangkitan setelah ia mati. Lalu bagaimana pandangan Paulus mengenai kebangkitan itu sendiri? Iya, Rasul Paulus menegaskan mengenai kebangkitan itu melalui surat-surat yang dia tuliskan. Yang pertama, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga ayat 54, di mana ayat 50 mengatakan bahwa saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi di sini daging dan darah adalah mereka yang masih hidup pada masa manusia. Kemudian yang kedua itu yang dapat binasa adalah tubuh yang membusuk dari mereka yang telah mati. Jadi orang-orang yang telah mati ketika pada masa manusia itu akan dibangkitkan. Kemudian orang-orang yang masih hidup pada masa manusia itu akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang telah dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang masih hidup? Apakah dia juga akan menerima tubuh kebangkitan itu seperti orang-orang yang telah mati? Iya, Rasul Paulus menegaskan dalam Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21 mengatakan bahwa yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga rupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Paulus berkata bahwa Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini supaya serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di sini Kristus disebut sebagai pemberi hidup yang akan mengubah tubuh ciptaannya yang kita sendiri. Jadi baik orang-orang yang telah mati maupun orang-orang yang masih hidup pada masa manusia itu sama-sama mengalami perubahan tubuh. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Terima kasih. Apakah dalam proses kebangkitan itu ada Roh Kudus yang bekerja atau tidak? Ya, ada. Berdasarkan kebangkitan orang percaya yang secara eksklusif bersifat kristologi ini, kita harus memahami antara kebangkitan dan juga peran Roh Kudus di dalamnya. Kuasa Roh Kuduslah yang di dalam kebangkitan Kristus ini bekerja secara begitu dahsyat. Kristus memang penuh dengan Roh Kudus, tetapi melalui Roh Kuduslah sebelum bangkit ia juga didorong oleh kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sebelum kebangkitan Kristus, eksistensi Kristus di sini juga ditentukan oleh fakta yang berada di dalam daging. Sementara bagi Kristus, daging berarti ketertundukan kepada kematian karena Allah mengutusnya, yang berarti bahwa serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa Roh Kudus adalah perancang kehidupan yang ditebus dan tidak dapat binasa. Jadi di sini kebangkitan Kristus di dalamnya Roh Kudus berperan sangat penting dan begitu dahsyat sehingga dapat disimpulkan bahwa kebangkitannya juga menunjukkan dan memberi bukti bahwa kuasa Roh Kudus ini tidak hanya semata-mata bekerja secara begitu saja dan secara cuma-cuma, tetapi di sini dikatakan bahwa peran Roh Kudus ini sangat memiliki peran yang begitu dahsyat dan memiliki kaitan yang begitu kuat dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kebangkitan tubuh manusia berdasar pada kebangkitan Kristus yang bersifat kristologi karena Kristus sebagai awal dari peristiwa kebangkitan tubuh manusia itu sendiri. Ya, karena di sini kita mengetahui bahwa di dalam kebangkitan Kristus, Roh Kudus berperan penting di dalamnya dan melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini merupakan awal dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang dimana
pada akhirnya terjadi kebangkitan tubuh manusia. Sungguh luar biasa pembahasan kita pada saat ini mengenai kebangkitan berdasarkan sudut pandang Paulus. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada saat ini. Selamat melanjutkan studi adik-adik di IAKN Toraja. Semoga dapat berkuliah dengan baik dan dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Terima kasih.